Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu hadirin jamaah maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia rahmat nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan juga kita tidak lupa bersalawat kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas perjuangan beliau, atas wasilah yang disampaikan oleh beliau, diperjuangkan oleh beliau sehingga kita alhamdulillah sampai saat ini masih menikmati indahnya Islam, indahnya hidayah yang Allah berikan kepada kita. Bapak Ibu hadirin jamaah maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menyambung kajian kita, kajian aqidatul ahli Islam, yaitu akidahnya orang-orang Islam, yang mana insyaallah pada pertemuan kali ini kita sudah mulai masuk di bagian pembahasan sedikit demi sedikit ya. Ini pembahasan tentang tauhid. Bagaimana kita memantapkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak sekali riwayat yang sampai kepada kita bahwa seseorang yang dalam keadaan sakratul maut, orang yang sedang dalam keadaan sakratul maut, itu dibukakan baginya segala macam hal-hal yang gaib. Dan juga syaitan di saat itu di waktu kritis, di saat sakratul maut, jasad sudah tidak berfungsi lagi, tapi roh kita mengetahui, roh kita mendengar, dan roh kita melihat itu. Walaupun mata tidak terbuka, tapi mata batin kita melihat itu, melihat hal-hal yang gaib di saat itu. Nah, disitulah syaitan yang datang berwujud siapa saja atau orang yang kita cintai, berusaha untuk menggoyahkan iman kita, berusaha bagaimana kita meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Nah, itu usaha syaitan. Bagaimana kita harus selalu memantapkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara upayanya kita mantapkan dulu akidah kita, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, melanjut kajian sebelumnya, wa ba'du fa inna na'lamu wa na'taqidu wa nu'minu wa nuqinu wa nashhadu an la ilaha illallah. Kata muallif rahimallahu taala, setelah pembahasan muqaddimah, beliau sudah masuk dalam sedikit memulai pembahasan, yaitu yang pertama beliau mengatakan fa inna na'lam. Ini harus kita yakini ya. Fa inna na'lamu ay al-ilmu wal idrakul jazim al-mutabiq lil waqi' an dalil. Maka sesungguhnya kita na'lamu ya, sebagian memaknai mengetahui. Ada yang memaknai meyakini. Fa inna na'lamu, dan kita meyakini, mengetahui secara pasti, yaitu al-idrakul jazim, yaitu pengetahuan yang pasti sesuai dengan kenyataan, an dalilin, berdasarkan dalil yang datang dari Al-Quran dan Sunnah. Jadi kita harus yakin berdasarkan dalil dari Al-Quran dan Sunnah, dan berdasarkan hal yang sebenarnya kenyataannya. Wa na'taqidu, kemudian kita beriktikad, meyakini di dalam hati, berpercaya ya. Al-aqidah itu maksudnya ma'khudun min aqdin. Kalau kita sudah yakin tadi, udah tahu, udah yakin, sekarang kita na'taqid itu yakin yang sudah diikat. Bahasanya i'tikad itu
Ya, al-aqdu itu artinya ikatan. Ya, barang-barang kalau nggak diikat dia bisa lepas ya. Ada harus diikat yang kuat. Makanya bahasanya na'taqid. Ya. Di samping kita tahu dan kita yakin, kita juga harus ikat kuat-kuat. Mantapkan di dalam hati kita, ya, na'taqidu ya. Al-hukmul ladzi la yaqbalu syakka fihi ladal mu'taqid. Ya, lada mu'taqidihi, yaitu hukum yang tidak menerima keraguan lagi. Maksudnya, kalau kita sudah yakin, sudah tahu, diikat erat-erat, diikat kuat-kuat, biar siapapun yang datang menggoda kita, ya, gak bakal goyah. Keyakinan kita pokoknya begitu, pokoknya gak bisa dipengaruhi, gak bisa digoyah-goyahkan keyakinannya. Itu maksudnya na'taqid. Jadi kalau orang sudah berakidah, berarti keyakinannya benar-benar sudah mantap dalam hati, tidak bisa dipengaruhi lagi. Itu orang berakidah. Kalau ada orang berakidah mengaku saya yakin tiada Tuhan selain Allah, saya yakin agama Islam adalah agama yang benar, ketika dipengaruhi, ya, pengaruhi ini saya udah keluar dari Islam sejam aja, ya udah 5 menit aja dah keluar dari Islam. Saya kasih duit 10 juta, 5 menit aja keluar dari Islam, entah masuk lagi dari Islam. Ini kalau orang yang gak kuat imannya, wah 5 menit doang nih, agak kuatan dikit lah, gak bisa terpengaruh dia. Dikasih duit 1 koper 100 M misalnya, 1 triliun misalnya, duit sekarung, kira-kira gimana kita keluarnya aja dari Islam dah. Semenit aja dah. Saya hitung di sini, kita hitung nih. Semenit aja keluar dari Islam. Saya kasih duit 1 triliun, gimana kira-kira iman kita? Semenit doang nih Pak. Gimana kira-kira Pak? Keluar dari Islam, ntar habis semenit baru masuk lagi Islam, boleh nggak Pak? Kira-kira gimana keimanan kita? Duit di hadapan kita 1 karung. Gimana tuh? Bisa goyah gimana kira-kira ya? Nah kalau orang yang gak mantap keimanannya, akidahnya, bisa goyah itu. Lumayan 1 menit doang gitu ya. Bisa goyah dia. Apalagi orang yang dalam keadaan darurat, dalam keadaan terdesak, banyak hutang lah, banyak masalah lah, kontrakan belum dibayar, kredit motor belum lunas, ditagih aja dulu tiap bulan, datang lari mulu gitu. Pas banget datang orang nawarin, nih 1 M keluar dari Islam semenit aja, pengaruh bisa. Nah kalau kita nggak ikat kuat-kuat, berapa saja kau berikan kepada saya, walaupun dunia dan seisinya engkau tawarkan kepada saya, 1 detik saja saya tidak akan keluar dari Islam. Karena kita khawatir bisa jadi pada detik itu 1, 2, pas hitungan kedua 1, 2, hitungan kedua Allah cabut nyawa kita, gimana kira-kira? Bisa nggak kita jamin? Ya, bisa nggak kira-kira kita menjamin dalam 2 detik ke depan ini kita bisa hidup? Siapa bisa menjamin kira-kira Pak? Gak ada yang bisa menjamin. Oleh karena itu jangan coba-coba. Bisa coba-coba gitu. Gimana rasanya gitu. Lumayan dapat duit sekoper. Ini gak bisa dicoba-coba karena ajal tidak diketahui. Ya. Nah itu dahsyatnya terpengaruh. Pengaruh yang mempengaruhi kita ini ada 3. Yang pertama syaitan. Syaitan mah bisa dibacain, hilang dia. Ya. Yang kedua, ya, manusia. Ya, manusia mempengaruhi kita. Makanya kan kita dalam surah An-Nas, minal jinnati wan nas, dari jin itu jin setan itu, wan nas dan manusia. Jadi manusia mempengaruhi kita bisa juga itu. Yang ketiga hawa nafsu. Yang ketiga ini yang mempengaruhi kita nih. Setan, manusia sama aja kawan kita. Ya udah termasuk aja dah gitu. Sekarang bentar doang gitu. Jadi itu tuh. Nah manusia bisa tuh mengaruhi. Apalagi bini itu udah tiap hari paling mulu sama bini, pulang nggak bawa duit, dibawain lagi ya kan. Pas dapat tawaran begini jadi deh. Nah ini harus kuat-kuat iman di sini ya. Jadi tadi
setelah kita yakin dan mengetahui, kita na'takid, beriktikad, diikat kuat-kuat keyakinan tadi, jangan sampai lepas itu. Wa nu'minu, dan kita beriman. Beriman itu maksudnya at-tasdiq. At-tasdiq itu membenarkan, ya. Wa syar'an qabulul qalbi wa id'anuhu lima ulima bid-darurati annahu min dini sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yaitu namanya membenarkan itu hati kita ini tentram, menerima, ya, secara tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap apa-apa yang sampai kepada kita yang disebutkan dalam Al-Qur'an dan disampaikan oleh baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harus patuh, tunduk. Ada orang yakin, saya yakin pokoknya tidak Tuhan selain Allah, agama Islam paling benar, udah yakin saya, mau ditawarin berapa duit bisa juga, tapi nggak beriman. Beriman seperti apa beriman itu? Dia tidak membenarkan secara hatinya dengan apa-apa yang ada dalam Al-Quran, agama Islam ini, seperti sholat, zakat, puasa. Dia yakin Allah, tapi dia nggak mau bayar zakat. Nah, susah juga kalau begitu. Dia yakin tiada Tuhan selain Allah, Muhammad utusan Allah, nggak mau sholat dia, ya sama aja bohong. Dan namanya orang beriman itu tunduk, melaksanakan semua perintah Allah. Itu kalau orang beriman, orang sempurna keimanannya. Ya. Jadi di samping mengetahui, yakin dan percaya, harus beriman juga. Beriman itu tadi at-tasdiq, ya. Membenarkan segala yang datang dari Allah dan Rasulnya serta melaksanakannya. At-tasdiqu bil qalbi, ya, al-qawlu bil lisan, wat tasdiqu bil qalbi wal amalu bil jawarih. Diucapkan dengan ucapan kita, dengan lidah kita, diyakini dengan hati kita yang mantap, yang dalam, kemudian diamalkan dengan anggota tubuh kita. Itu baru, ya, baru namanya beriman. Kemudian wa nuqinu, dan kita yakin, seyakin-yakinnya. Yang namanya yakin itu apa? Al-i'tiqadul jazimul mutabiqul lil waqi' wa huwa ibaratun an quwwatil iman wa rusukhihi fil qalbi. Jadi yakin itu sebenarnya, ya, hampir sama dengan al-ilmu, ya. Cuma kalau ilmu tingkatan masih di bawah. Kalau orang sudah sampai pada derajat yakin, ya, orang sudah sampai pada derajat yakin, itu berarti pertanda kekuatan ilmunya itu, ya, keyakinannya itu sudah mantap, mentok udah. Nah itu baru yakin. Udah mentok, nggak bisa lagi naik. Udah mentok udah. Nah itu baru namanya yakin, ya. Jadi kalau orang sudah mentok keimanannya, keyakinannya kepada Allah, baru dinamakan yakin, ya, ainul yakin, ya. Sebagian ulama membedakan, ada yakin, ada ainul yakin, di atasnya lagi ainul yakin, ya. Kadang-kadang orang kita zaman dulu, orang tua zaman dulu, ya, dia yakin ainul yakin, ya. Karena dia yakin ainul yakin, apa saja dikerjain dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa saja yang dibaca bismillah doang bacaannya. Jadi itu. Karena dia yakin. Kalau kita yakin aja belum, ilmu aja belum, gitu kan. Ada yang ragu-ragu mulu gitu bawaannya. Gitu. Jadi enggak bisa kabulkan enggak nih doanya nih. Gitu. Ya kita aja enggak yakin gitu berdoanya. Ya berdoa itu harus mantep-mantep. Makanya dalam kajian azkar itu makruh hukumnya kalau ada orang berdoa, ya Allah kabulkan doa saya ya Allah kalau engkau mau. Nah ini kan orang begitu berdoa, ya makruh hukumnya berdoa begitu. Ya, ya Allah beri saya rezeki kalau engkau mau. Nah ini mah orang nggak yakin berdoanya nih kalau begini. Orang berdoa itu harus benar-benar, ya. Jangan ragu-ragu begitu. Kalau engkau mau, nah ini ya, terserah Allah, tetap ya terserah Allah memang. Tapi kalau berdoa harus yakin, benar-benar berdoa. Sama orang minta duit dong, kalau mau. Ini kata orang bisa nggak mau, gitu jadi kasih. Enggak yakin minta duit yang benar. Ya makruh berdoa begitu ya.
Nah, kemudian wa nashhadu, dan kita saksikan, ay ma'khudun minal musyahada wa syar'an al-ikhbaru bihaqqil ibrah bihaqqil ghairi an ayanin wa ma'naha huna i'lam a'lamu dalika biqalbi wa ubayyinuhu bilisani. Nah, namanya bersyahadat di sini, bersaksi, yaitu diambil dari kata musyahadah. Maksudnya apa? Al-ikhbaru bihaqqil ghair, yaitu menyampaikan berita bihaqqil ghair, dengan hak yang lain, dengan hak orang yang lain, an ayanin, ya, dari secara zahir, ya, secara terang-terangan, ya. Wa ma'nahu, maksudnya di sini apa? A'lamu, bahwa kita yakin. Dzalika, dengan hal demikian, biqalbi, dengan hati kita. Wa ubayyinu, dan ini ibaratnya nih, kalau kita menyebut asyhadu berarti ubayyinu, dan saya pertegas, memperjelas hal demikian, bilisani, dengan lidahku. Jadi kalau ada orang mengatakan asyhadu alla ilaha illallah, itu dua-duanya harus connect. Mulut mengucapkan, hati meyakini. Nah, itu namanya asyhadu, persaksian. Kalau ada orang mulut mengucapkan, hatinya beda, itu bukan asyhadu, itu namanya orang munafik. Lain di mulut, lain di hati, beda. Ya. Orang begitu bukan orang Islam, itu orang munafik. Jadi, ya. Dia mengaku beriman kepada Allah, dalam hatinya siapa yang mau beriman kepada Allah? Dah begitu di dalam hatinya. Jadi gak bisa, harus dua-duanya sama, ya. Di mulut diucapkan, di hati diyakini. Itu namanya nashhadu. Wa inna ma'uti atafal mu'allifu baina hadhihi al-kalimati liyushira anna al-imana billahi ta'ala yajibu an yakuna yaqinan jaziman an nadrin wastidlalin halin minal jahli khalin minal jahli wat taraddud aw at-taqlidil mahdhi aw al hawa. Jadi di sini beliau mengatakan, kan tadi ucapan beliau, fa inna na'lamu wa na'taqidu wa nuqinu wa nu'minu wa nuqinu wa nashhadu. Berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5. Hampir mirip-mirip nih. Na'lamu, yakin, sesuai dengan kenyataan, berdasarkan dalil. Kalau na'taqidu, ya, na'taqidu itu tadi sudah yakin, diikat kuat-kuat keyakinan tersebut agar tidak ragu. Nah, kemudian ditambah lagi nu'minu, beriman. Nah, orang beriman harus patuh dan tunduk terhadap apa yang dibawa oleh Rasulullah, ya, dari Al-Quran dan Sunnah. Kemudian nuqinu, ya, meyakini. Meyakini ini adalah sebuah ungkapan yang menandakan bahwa orang tersebut sudah mentok keyakinannya, udah mentok keyakinan, udah kuat, gak bisa digoyahkan lagi. Kata Sayyidina Ali, iman saya ini sudah tidak bisa ditambah lagi dan tidak bisa dikurangi lagi. Udah mentok, sudah gak bisa naik, gak bisa turun, udah mentok keyakinannya. Kata Sayyidina Ali itu. Nah, kemudian nashhadu itu kita ucapkan dengan ucapan, dengan lidah kita. Kita yakini dalam hati, apa yang kita ucapkan? Allah ilaha illallah, bahwa tiada yang berhak disembah sebenar-benarnya kecuali Allah. Ya, ada orang ngartiin la ilaha illallah itu artinya tiada Tuhan selain Allah. Omong begitu mah gampang. Banyak orang berkata, saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, tetapi prakteknya, kesehariannya dia menyembah selain Allah. Dia kan sholat, dia tiap hari rajin ke masjid, tapi pada hakikatnya dia tidak menyembah Allah. Yang disembah hanyalah selain Allah. Kenapa? Karena dia berangkat sholat pengen dilihat sama mertua. Misalnya pengantin baru, sholat gak nih mantu saya nih, rajin dia ke masjid ya, pengen dilihat mertua dia sholatnya. Orang yang sholatnya seperti ini ingin dilihat orang lain. Al-amalu li ajlin nas syirkun. Orang beramal karena orang lain, itu namanya syirik, menduakan Allah. Harusnya beramal untuk Allah, ini beramal li ajlin nas. Syirik jadinya. Jadi dia sholat bukan nyembah Allah, cuma nyembah
karena manusia jadinya. Nah, jadi hati-hati dengan begini-gini nih. Ya. Beramal bukan karena Allah, tapi karena yang lain. Nah, itu namanya syirik. Nah, orang mengatakan, ya, jadi yang bagus itu yang pas dimaknai la ilaha illallah itu ai la ma'budu bihaqqin fil wujudi illallah. Tidak ada yang berhak disembah dari segala sesuatu yang ada di permukaan bumi ini, di alam semesta ini, illallah, melainkan Allah. Ya. Jadi yang berhak disembah bukan tiada Tuhan selain Allah. Banyak orang mengatakan tidak ada Tuhan selain Allah, tapi prakteknya nyembah yang lain. Nah, ini harus benar-benar dia yakini dalam hati bahwa tidak ada yang sebenar-benarnya disembah kecuali Allah. Wahya kalimatut tauhid allati amarana Allahu biha. Itulah kalimat tauhid yang mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk benar-benar meyakini dengan seyakin-yakinnya, hakul yakin, bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Dalam surah Muhammad Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa yakinilah kalian bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Wa hiya a'la syu'abil iman. Itulah kalimat tauhid paling tinggi dari cabang-cabang keimanan. Jadi cabang-cabang iman ini banyak ranting-rantingnya. Ibarat pohon, ada pohon, ranting-rantingnya banyak. Nah, cabang yang paling pokok itu la ilaha illallah. Ya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala al-imanu bid'un wa sab'una aw bid'un wa sittuna. Bid'un wa sab'una aw bid'un wa sittuna syu'batan. Iman itu kurang lebih 70. Ya, 70 cabang iman. Dalam riwayat lain mengatakan bid'un wa sittuna, kurang lebih 60 cabang keimanan. Ya. Fa afdaluha, yang paling afdal dari cabang keimanan tersebut la ilaha illallah, yaitu ucapan la ilaha illallah disertai dengan keyakinan dalam hati. Ya. Wa adanaha imatatul adza anit thariq, yang paling rendah ya dari cabang-cabang keimanan itu yaitu menyingkirkan sesuatu yang mengganggu di jalan. Kita lagi jalan, dilihat dah ada paku nih di jalan, kita ambil paku tersebut, kita buang agar orang lewat sepeda motor nggak ketusuk bannya. Nah, ini adalah serendah-rendah dari cabang iman. Maksudnya apa? Maksudnya orang yang berbuat seperti itu pertanda bahwa dia benar-benar sudah mendalam keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal-hal yang remeh saja diperhatikan. Dia punya guru Habib Husain bin Hamid Al-Qas. Beliau itu kalau jalan dari masjid, jarak rumah beliau dengan masjid itu, Masjid Cibubur, anggaplah di sini ke mana nih? Ke Stai di sana ya. Stai. Nah, jalan ke sana. Kurang lebih 300 meter. Jalan. Beliau itu kalau jalan gak nengok ke kanan kiri, enggak, ngeliatin jalan, perhatiin jalan. Kalau ada lihat, kadang saya lihat beliau itu ketemu ada ngeliat paku, kita nggak ngeliat, beliau ngeliat paku tuh, diambil sama beliau, dibuang ke selokan di jalan. Ada batu yang gede, ya, ini kalau kena sepeda motor, ya itu bisa goyang bannya, disingkirin sama beliau, rata, bagus nih jalan. Ya. Termasuk diantaranya tukang sapu pinggir jalan, nah, yang bersihin jalan tuh. Termasuk juga tuh imatatul adza, ya, agar rapi bagus, itu cabang iman juga, ya. Sebagian dari tanda-tanda seseorang yang beriman kepada Allah. Nah, itu yang paling rendah. Wal haya'u syu'batun minal iman, dan termasuk juga bagian daripada iman al haya', sifat pemalu, ya. Sifat pemalu, malu kan bagus, sifat malu itu bagus. Asal jangan malu-maluin. Nah, ini bagus. Ada orang malu-maluin mulu. Malu itu bagus, ya. Dalam hal kebaikan, ya. Dalam hal kebaikan maksudnya apa? Ada kebaikan, dia malu kepada Allah kalau dia tidak ikut dalam kebaikan tersebut. Ada kemaksiatan, dia malu kepada Allah kalau dia
terlihat dalam kemaksiatan tersebut. Malu. Jadi maksudnya begitu. Bukan mau sedekah, ada orang ngeliat nggak jadi, malu. Berapa sedekahnya? 1.000 doang, soalnya mau masukin celengan, malu, nggak jadi. Gak enak. Dia mau masukin sedekah aja, gak usah malu-malu. Gak perlu melihat dilihat orang kan gitu, gak butuh itu. Mau sedekah, mau dikeluarin aja. Ya. Sesuai dengan kritik hati kita yang pertama. Nah, jadi seperti itu. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala qultu ya Rasulullah man as'adan nasi bi syafa'atika yaumil qiyamah qala Rasul sallallahu alaihi wasallam laqad dhanantu ya Aba Hurairah an la yas'alani an hadzal hadis ahadun awwal minka lima ra'aitu min khirsika 'alal hadis ya as'adun nasi bi syafa'ati yaumil qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi. Jadi Abu Hurairah bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, ya, siapa yang paling beruntung nanti di hari kiamat karena mendapatkan pertolongan engkau? Ya. Siapa paling beruntung wahai Rasulullah? Kata Rasulullah, wah mantap nih pertanyaan kamu wahai Abu Hurairah. Ya. Saya sudah berpikir dalam hati kayaknya nggak ada yang nanya begini. Ternyata kamu yang nanya pertama, kata Rasulullah SAW. Jadi kata Rasulullah, orang yang paling beruntung nanti di akhirat mendapatkan pertolonganmu di hari kiamat nanti, man qala la ilaha illallah, yaitu mereka yang mengucapkan la ilaha illallah khalisan, benar-benar bersih, ikhlas karena Allah, min qalbi, di dalam hatinya. Maksudnya di sini apa? La ilaha illallah tadi maknanya apa? La ma'budu bihaqqin fil wujudi illallah. Tidak ada yang berhak disembah di alam semesta ini melainkan Allah. Ya. Jadi itu kata Rasulullah. Wa an Jabir radhiyallahu ta'ala qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul afdalul dzikri la ilaha illallah wa afdalud du'a alhamdulillah. Dari Jabir beliau berkata, saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, paling afdal zikir itu yaitu ucapan la ilaha illallah. Wa afdalud doa, paling afdal doa yaitu doa yang dimulai dengan ucapan alhamdulillah, memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi keutamaan la ilaha illallah, banyak keutamaan la ilaha illallah itu. Wa min 'azamati hadhihi al-kalimat anna asy-syakhsa idza aktsara min dzikriha fa innaha tukhallisu qalbahu min wasawisi syaitan. Di antara keagungan zikir ini, ya zikir la ilaha illallah ini, ya, kalau kita jadikan bacaan rutin misalnya, nah itu sangat bermanfaat ya. Kalau dia memperbanyak membacanya, maka kalimat tersebut akan membersihkan hatinya dari gangguan-gangguan syaitan, min wasawis syaitan. Orang suka waswis, banyak la ilaha illallah baca, insyaallah jauh dari sifat waswis. Waswis itu terganggu, ya, ragu-ragu, banyak ragunya, ya, wasawis syaitan. Wa taqumu bihil kalimatu wal ma'arifur rabbaniyah, dan dia akan mendapatkan al-kamalat, ya, kesempurnaan serta sifat ma'rifat ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang kan cari sifat apa? Ma'rifatullah, ilmu ma'rifatullah. Orang sudah sampai pada tingkat tasawuf, tingkat tinggi ya, sehingga dia disebut sebagai al-arif billah. Al-arif billah, orang yang makrifah kepada Allah, mempunyai kelebihan yang tinggi. Orang-orang seperti ini banyak thariqahnya. Ada thariqat Naqsabandiyah, orang thariqat ya. Ada thariqatnya Asyadziliyah. Banyak macam-macam thariqat itu. Macam-macam wasilah. Thariqat itu hanya jalan. Thariqat itu hanya jalan. Berwasilah, kita cari jalan yang cepat mendekatkan kita kepada Allah. Terserah mau thariqah apa. Atau kita nggak masuk Syadziliyah, nggak masuk Naqsabandiyah, tapi thariqahnya apa? Thariqatu ahli Quran. Al-Quran yang kita baca itu thariqah juga. Termasuk juga thariqah bersolawat. Solawat juga itu termasuk thariqah. Ya. Orang berbanyak solawat itu thariqahnya juga. Itu termasuk thariqahnya guru kita juga di Kalimantan itu Syekh Zaini Abdul Ghani.
yang dikenal dengan sebutan guru sekumpul. Udah dengar Pak? Jadi kalau haul beliau itu puluhan ratusan ribu orang hadir di haulnya beliau, guru sekumpul Martapura. Nah itu beliau tarekahnya banyak sholawat beliau. Walaupun ada tempat tarekah Samaniyah, ada namanya tarekah As-Samaniyah. Harga kita dekat di sini nih. Kalau mau bertarekah pertama terus di tarekah Sabandi ya. Terserah mau tarekah apa saja. Ya, bimbingan, tarekah itu sebenarnya bimbingan amaliyah kita. Ada yang lebih bagus untuk membimbing kita dalam beramal. Karena amal ini ya tidak seenaknya semau-maunya saja, harus diimbangi ya. Diimbangi. Ini karena ada beberapa amaliyah yang kalau kita amalkan, ya amaliyah tersebut berefek ke dalam diri kita, kadang bawaannya panas. Ada amaliyah yang berefek kepada kita, bawaannya dingin. Nah, ada amaliyah seperti itu. Ya, orang-orang bergelut dalam bidang ilmu ma'rifah, ilmu tarekah, karena seperti itu. Nah, jadi di antaranya tadi, ya kalau kita rajin membaca la ilaha illallah itu rajin seperti itu. Makanya orang bertarekat itu seperti itu. Bacanya apa? La ilaha illallah. Orang biasanya apa? Dari sini, dari sebelah sini, la ilaha illallah, turun ke hati. Makanya orang kepalanya gimana? Kepalanya la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bisa begitu. Orang bertarekat ya macam-macam. Kita lihat di TV orang ngomong gini doang, ngangguk gitu ya, terserah aja. Ya tergantung guru mursyidnya seperti apa, dia membimbing gitu. Ada orang kita lihat berdiri bertarekatnya, ya tergantung guru mursyidnya yang membimbing, yang memandu dia berzikir. Ada tarekatnya hu, ada orang begitu tarekatnya. Ada Allah, ada orang bertarekat begitu. Tergantung bimbingan dari guru mursyidnya. Nah kalau kita yang belum ada guru mursyid, ya udah bertarekat saja dengan apa? La ilaha illallah, diamalkan. Itu berapa kali aja boleh. Ya. Yang penting rutin, begitu yang penting. Yang penting rutin. Sehari 100 la ilaha illallah. Bagus tuh. Atau habis sholat 10 kali, setiap habis sholat 10 kali, atau habis sholat ganjil 11 kali misalnya. Yang penting rutin, tapi rutin. Ya. Nah, di sini kita riwayat baca sedikit ya. Keutamaan la ilaha illallah. Di antara keutamaannya, ya, keutamaan kalimat la ilaha illallah ini diriwayatkan dari Imam Ahmad dan Hakim dan Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Jaddidu imanakum." Qila wa kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Qala fa aksiru min qawli la ilaha illallah. Kata Rasulullah, perbarui iman kalian. Sahabat bertanya, bagaimana wahai Rasulullah diperbarui iman kita? Lalu kata Rasulullah, perbanyaklah mengucapkan la ilaha illallah. Itu memperbarui iman. Nah, bagus tuh di sholat kita baca tuh 11 kali, boleh. Yang penting rutin. Ya, insya Allah kita dapat asarnya. Ya. Diriwayatkan dari Imam Bukhari Muslim an Utsman ibn Malik, "Anallaha harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajh Allah." Sesungguhnya Allah mengharamkan diri seseorang masuk ke dalam neraka yang selalu membaca la ilaha illallah semata-mata karena Allah. Ada orang ini kita lihat berzikir dalam masjid, loh, nyaring dia. Dari sini pojok sana, dengan yang di sini dengar. Pengen dilihat misalnya, kalau niatnya pengen dilihat orang, jadi benar lagi itu. Ya. Orang-orang seperti ini nanti di akhirat kata Allah, dia datang, ya Allah, saya beramal, baca la ilaha illallah ribuan kali, mana amal saya ya Allah balasannya? Kata Allah, ambil sono tuh. Kemarin kamu beramal pengen dilihat wanita di pojok yang sholat di sana, pengen didengar, dah aku sana. Kata Allah begitu nanti. Nah jadi ini membacanya wajh Allah semata-mata karena Allah. An Ibnu Asakir an Ali radhiyallahu taala anhu an-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala hadatsani Jibril qala yaqulu Allah taala la ilaha illallah hisni
faman dakhalahu amina min adabi. Kata Allah dalam hadis qudsi ya yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah, la ilaha illallah, kata Allah, hisni adalah benteng saya. Faman dakhalahu, barang siapa yang masuk ke dalam benteng saya, kata Allah, amina min azabi, maka dia aman dari azabku. Jadi banyak la ilaha illallah. Ya. Ada lagi riwayat ya. Afdalul dzikri la ilaha illallah wa afdal sudah tadi ya. Wan Nasa'i, dan diriwayat dari Imam An-Nasa'i an Abi Sa'id Al-Khudri an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Musa alaihi salam, ya Rabb, 'allimni syai'an adzkuruka bihi. Nah, jadi Sayyidina Musa ya bertanya kepada Allah, berkata kepada Allah, ya Allah, berdoa kepada Allah, ajarkan aku sesuatu yang aku baca untuk senantiasa mengingat Engkau ya Allah. Faqala, lalu Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan kepada beliau, qul la ilaha illallah. Faqala ya Rabbi, kullu ibadaka yaqulu hadza, innama uridu syai'an takhussuni bihi. Nah, lalu Sayyidina Musa ini berkata, Nabi Musa ini berkata, wahai Allah, udah banyak yang baca ini ya Allah, yang lain dong. Gitu bahasa kita ini. Yang lain dong, yang khusus buat saya nih. Apa jawab Allah? Faqala ya Musa, wahai Musa, law anna samawati sab'i wa 'amilihinna ghairi wal ardina sab'i ya ja'alta fi kafatin wa la ju'ilat fi kafatin wa la ilaha illallah wa la ilaha illallah fi kafatin lamalat bihinna la ilaha illallah. Andai kata seisi langit dan bumi, 7 lapis langit ya, dan bumi, 7 lapis bumi ya, sebagian mengatakan 7 lapis bumi, sebagian mengatakan penyebutan bumi itu cuma satu saja ya. Dan seisinya ditimbang dengan satu ucapan la ilaha illallah, ditimbang. Yang satu timbangan ini ada timbangan yang miring tuh ya, sebelah kanan seisi bumi dan isi bumi, langit dan seisinya. Kemudian yang satu kalimat la ilaha ditimbang, lamanat, niscaya lebih berat itu ucapan la ilaha illallah dibanding ini tadi. Jadi apa kata Allah? Banyak-banyakan sama yang baca. Kalau yang sama baca 100 ya kamu 200 kalau kamu pengen lebih mulia. Ya. Banyakin baca. Kalau ingin lebih mulia ya, banyak-banyakan aja baca. Ya. Ada orang ngapalin 1000 sehari. Tapi jangan langsung 1000. Sehari langsung 1000 baca. Enggak pakai bekerja lagi. Dari pagi sampai sore baca itu aja 1000. La ilaha illallah. Cuma libur 2 minggu. Nah, itu jangan begitu. Mending baca 100 kali, yang penting tiap hari. Daripada 1000 tapi liburnya 1 minggu misalnya. Seminggu sekali baca. Khairul a'mal adwamuha. Amal yang paling baik itu yang paling dawam. Lazim tiap hari baca dikit-dikit aja, tiap hari tapi rutin. Itu lebih bagus. Nah, diriwayatkan ya, ada sebuah cerita, mudah-mudahan jadi motivasi buat kita. Wa hukiya aidan an Syekh Abi Zaid Al-Qurtubi. Al-Qurtubi qala sami'tu fi ba'dil athar. Saya Syekh Zaid ya, Al-Qurtubi, beliau berkata, saya pernah mendengar dalam sebagian riwayat-riwayat ya yang datang dari Rasulullah, anna man qala la ilaha illallah sab'ina alfa marra kanat lahu fida'an minan nar. Fida'un minan nar. Barang siapa yang membaca la ilaha illallah sab'ina alfa marra. Sab'in itu 70 alfa ribu, 70.000 kali. Barang siapa yang membaca 70.000 kali la ilaha illallah, maka bacaannya tersebut menjadi fida, penebus dirinya dari api neraka. Saya pernah dengar itu, kata beliau. Saya pernah dengar barang siapa baca 70.000 kali, gak mesti harus ini dicicil misalnya. Dicicil sebagai tabungan. Diniatkan saya baca la ilaha illallah 70.000 kali, saya simpan sebagai tabungan tebusan saya dari api neraka. Baca la ilaha illallah disimpan. Guru-guru kami dulu waktu mengajarkan ini, kalau bisa setiap hari baca, kalau bisa 1000, hitung tuh, dapat 1000 hari ini 1000. Maksudnya apa? Di ini lagi tuh, ditandai tuh 1000 satu ikatan, ikatan tali. Di 2000 sampai nanti 70.000.
Ya, sampai nanti 70.000. Nah, beliau ini ketika mendengar itu, beliau amalkan, fa'amiltu dzalika, saya amalkan itu. Raja'a barakatil wa'di, karena mengharap berkah dari janji tersebut. Nah, saya amalin itu, kata beliau. Fa'amiltu minha li ahli, saya amalkan juga. Setelah selesai 70.000 saya baca untuk diriku, saya baca 70.000 untuk keluargaku. Satu-satu saya bacain. Yang ini pahalanya saya buat tebusan buat anak saya. Ini pahalanya tebusan buat orang tua saya, ayah saya. Pahalanya tebusan buat ibu saya. 70.000. Itu dibaca tuh. Nah, kata beliau begini nih, ya. A'malan iddakhartuha li nafsi wa 'amiltu minha a'malan iddakhartuha li nafsi. Saya juga amalkan lagi. Tadi saya sudah baca untuk diri sendiri, saya baca lagi 70.000, saya simpan untuk diriku. Buat simpanan yang lain. Nah, kemudian kata wa kana idzaka, ketika itu yabitu ma'ana syabun, ada seorang laki-laki yang kebetulan bermalam di tempat kami. Ya, yuqalu innahu yukashafu fi ba'dil awqat. Ya, banyak orang berkata ini laki-laki ini diberi kelebihan, dia bisa bermimpi, bisa mimpi. Kasyaf, ya, kasyaf itu dibukakan gitu. Dibukakan hijab baginya sehingga dia bisa melihat hal yang gaib. Dia bisa melihat hal-hal yang gaib, tapi ini kasyafnya aneh dia nih. Dia dikasyafkan oleh Allah bisa melihat surga dan neraka. Wah, ini orang hebat begini nih. Ya. Bisa melihat surga dan neraka. Wa kanatil jama'atu taralahu fadlan ala sigari sinnihi. Jadi orang-orang di waktu itu memandang beliau ini orang yang mendapatkan kemuliaan dari Allah di usianya yang muda, masih seperti itu sudah dikelebihan begitu. Nah, kemudian ya kata beliau, wa kana fi qalbi minhu syai'un fattafaqa an istada'ana ba'dal ikhwan ila manzilihi panahnu natanawalu ta'am wasyarab. Lalu saya ini merasa kurang percaya gitu. Kata beliau nih, kurang percaya. Pernah suatu waktu kami mengundang beliau, saya mau undang beliau, diundang untuk makan-makan di rumah beliau. Ya. Setelah diundang makan-makan, nah tiba-tiba si pemuda tadi ini tiba-tiba teriak yang sekencang-kencangnya, sampai orang-orang di sekitar itu merasa aneh. Ini nggak ada orang teriak begini. Kalau orang teriak memanggil atau teriak pura-pura nggak sampai seperti ini. Ini pasti nyata ini dia nih, melihat sesuatu. Lalu dia berkata, ya ammi, wahai paman. Ammi itu panggilan kepada orang yang lebih tua. Wahai paman, bahasa kita di sini, oi bapak. Ya ammi itu panggilannya pada paman, panggilannya. Hadhihi ummi. Ya. Ini ayah ibu saya finnar, di dalam neraka. Saya lihat dia di dalam neraka, saya lihat ibu saya dalam neraka. Di muka syafanya seperti itu. Ajib nih, aneh nih. Ada orang dikasyafkan, dia melihat ibunya dalam neraka. Nah, lalu terlintas dalam hatinya, ya Abu Zaid Al-Qurtubi terlintas dalam hatinya, kemarin kan saya punya bacaan 70.000 la ilaha illallah. Sekarang saya mau mencoba bacaan tersebut. Benarkah bacaan tersebut bisa menjadi penebus bagi orang dari api neraka? Tadi dia punya apa tadi? Punya bacaan 70.000 la ilaha illallah yang dia baca, yang dia simpan untuk dirinya. Dia udah punya baca 70.000, dia baca lagi 70.000 yang dia jadikan simpanan. Nah, lalu terlintas dalam hatinya untuk menghadiahkan ya yang 70.000 tersebut kepada ibu pemuda ini. Saya ingin tahu ibu pemuda ini apa Pak keutamaan 70.000 la ilaha illallah tadi. Kata beliau apa? Pamastatmamtul khatiri, tidaklah sempurna hal tersebut terlintas dalam hatiku ya illa an qala ya ammi ha hiya ukhrijat alhamdulillah. Tidak selesai terlintas dalam hati saya untuk menghadiahkan pahala 70.000 la ilaha illallah tadi kepada ibunya pemuda ini, melainkan pemuda ini langsung mukasyafah lagi. Wahai paman, kata beliau, kata pemuda ini ibu saya sudah dikeluarkan dari neraka. Begitu dia katanya. Mukasyafah seperti itu. Wah, cocok nih berarti kata beliau.
Imam Syekh Zaid Al-Qurtubi tadi mengatakan seperti itu. Nah, makanya di sebagian tempat saya punya di Sulawesi, itu tempat kami Sulawesi, ada kampung tetangga. Ya, kampung tetangga saya di situ ada ustadz juga mengajarkan. Itu setiap ada orang meninggal, biasanya di situ mengundang orang banyak ya untuk membaca 70.000 la ilaha illallah. Kemudian pahala 70.000 la ilaha illallah tersebut dihadiahkan kepada orang yang meninggal dunia. Sampai ke pahalanya, wallahu a'lam, urusan Allah. Gak ada yang tahu ya. Yang penting kita berharap. Kita berharap pahala tersebut sampai kepada si mayit. Urusan sampai atau tidak itu urusan Allah. Kita sudah menyerahkan pada Allah. Ya. Ada orang gak nyampe. Ya udah, kalau mau tahu mati aja dulu. Biar tahu, biar nyampe apa kagak gitu. Dorong lucu tuh. Ada orang disolatin, nah, ibunya, bapaknya disolatin. Habis disolatin, ya disolatkan. Lalu imam berkata, para jamaah mari sama-sama kita baca suratul Fatihah kepada almarhum ini. Mudah-mudahan dengan berkah suratul Fatihah beliau diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Anaknya nyaut dari belakang, "Gak usah, gak nyampe." Imamnya pintar dia. Baiklah kalau begitu, baik para jamaah, mari sama-sama kita mendoakan mudah-mudahan almarhum ini diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata dia, "Jangan," kata dia. "Jangan." Kenapa? Kan enggak nyampe kan gitu. Kan enggak nyampe, ngapain takut itu? Entar beneran diazab. Ya sama tadi harapan kita agar masukkan ke dalam surga. Kalau beneran kan bagus gitu. Daripada didoain azab. Begitu jadi apa namanya? Urusan sampai urusan Allah. Yang penting kita kirimkan aja amal yang bagus untuk sahibul mayit, ya orang tua kita. Jadi tadi keutamaan ini di antara keutamaan la ilaha illallah. Ada lagi cerita. Pernah suatu waktu ini Imam Asy-Syafi'i tawaf beliau. Imam Syafi'i ini mengalami Imam Syafi'i tawaf di masanya zamannya Imam Asy-Syafi'i tahun 200-an menjelang masuk ke tahun 200 sekian Hijriah, sebelum tahun 300 Hijriah. Imam Syafi'i ini, beliau menemui seorang laki-laki yang Nasrani, yang tadinya Nasrani sekarang masuk Islam, sedang tawaf mengelilingi Ka'bah di atas onta. Ditanya, ditegur oleh beliau, "Wahai fulan, engkau kan Nasrani dulu. Sekarang kau tawaf di Ka'bah. Ada apa? Apa yang mendorong engkau keluar dari Nasrani kemudian masuk Islam?" Beliau cerita. Nah, si Nasrani cerita, begini ceritanya. Dulu saya pernah naik kapal, zaman dulu kapal, belum ada pesawat. Saya naik kapal, ya, di tengah lautan, ya, fi wasatil bahri, tidak ada lagi ujung-ujung, udah ada kelihatan gunung, enggak ada daratan yang terlihat. Kebetulan pecah kapal kami, sehingga semua awak kapal tersebut tenggelam. Dan kebetulan saya dapat papan, ada papan pecahan tersebut yang saya pegang, sehingga saya terdampar di suatu pulau. Si bulan ini terdampar di suatu pulau. Di pulau tersebut dia terdampar, dia menemukan pulau ini sangat bagus sekali. Di sana ada buah-buahan, ya, ada sungai, sungainya di situ bagus, tawar airnya, jadi kita bisa minum di situ. Biasanya pulau itu nggak ada sungai. Ini ada sungai di pulau tersebut dan airnya tawar. Ya. Dan beliau di situ buah-buahannya katanya lebih manis dari madu. Nah, di situ saya berprasangka baik bahwa bersyukur sekali karena saya terdampar di tempat yang bagus. Gitu. Dan senang di situ, tidak ada perasaan takut pun sedikit, takut sedikit pun nggak ada. Sehingga sampai pada waktu menjelang malam dia sudah mulai takut. Bakal malam nih, ada apa yang terjadi nanti nih kalau malam. Dia tahunya cuma dia sendiri di pulau tersebut. Lalu dia kemudian memanjat pohon, tidur di atas pohon. Karena takut ada binatang kalau tidur di bawah. Nah, ketika dia di atas pohon, ya, tiba-tiba terlihat ada binatang, ya. Ada binatang muncul dari laut yang sangat besar sekali. Ya. Itu mukanya seperti na'amah, ya, ra'suha na'amah.
kepalanya itu seperti kepala burung onta. Tapi wajahnya itu bukan wajah burung, tapi wajahnya wajah manusia. Ini aneh nih. Wajhun nas. Wajahnya wajah manusia dan kakinya seperti kaki onta. Kaki onta. Rijlul ba'ir. Lalu dia takut nih, waduh, bisa kemakan saya nih. Takut dia, sehingga dia turun dari pohon, dia berusaha untuk lari. Tapi karena raksasa tadi, binatang tadi ini melihat dia, ya, lalu dia pun kemudian dipanggil, hei, bertahan, kif. Disebutkan dalam kitab Irsyadul Ibad ya cerita ini. Kif, berhenti, jangan lari. Kalau tidak mau binasa. Lalu dia berhenti tadi, orang tadi ini, Nasrani tadi. Ditanya, madinuka, agama kamu agama apa? Lalu dia berkata, saya agamanya Nasrani. Waihak, ya hasid, celaka engkau. Ya. Celaka engkau wahai orang-orang yang celaka. Ya. Tahukah engkau penghuni pulau ini itu adalah jin yang Islam, jin Muslim semuanya. Dan saya termasuk jin Muslim tersebut. Nah ini tadi, maaf lewat tadi. Ini tadi binatang tadi ketika muncul dari laut, dia membaca La ilaha illallahul ghaffar Muhammadur Rasulullahil Nabiyil Mukhtar. Ini bacanya gitu. La ilaha illallahul ghaffar Muhammadur Rasulullahil Mukhtar. Bacanya itu dibaca, diulang-ulang, didawangi. Itu bacaannya. Binatangnya aneh nih. Dia ini kan seorang Nasrani. Ya. Dia nggak tahu bacaan itu, bacaan zikir lain-lain nggak tahu. Pokoknya dia ingatnya bacaannya itu. Nah lalu kata binatang tadi ini, yang aneh tadi ini, ketika dia bertahan, ya, lalu dia berkata, ini penghuni pulau ini adalah jin-jin yang Muslim semuanya. Lalu dia berkata, si pemuda tadi ini, bagaimana caranya saya masuk Islam? Diajarin sama jin tadi ini. Ternyata binatang yang besar itu adalah jin. Jadi jin itu mukanya seperti apa, badannya seperti apa, itu gak aneh kalau seperti itu. Namanya juga jin, ya kan? Kalau binatang yang asli, itu baru aneh. Tapi ini kan jin, ya biasa aja kalau seperti itu berarti. Nah, dia ini seorang jin, kemudian mengajari, ucapkan Qul la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lalu si pemuda Nasrani ini mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian jin tadi itu menawarkan kepadanya, ya, turidul maqam huna amir rujuk. Kamu mau tinggal di sini, pulau sini, gak apa-apa karena semuanya penghuninya jin, tapi orang Muslim. Cuma jangan aneh dengan mukanya dan perawakannya, badannya. Tapi yang jelas di sini semua orang Muslim semua. Ya. Atau kamu ingin pulang ke tempat kamu? Lalu kata pemuda Nasrani tadi, saya mau pulang aja dah. Saya mau pulang aja. Lalu kata binatang ini, kalau kamu mau pulang, sebentar lagi nanti ada kapal yang mau lewat. Tungguin aja. Lalu lewatlah kapal, tidak lama lewat kapal, dia mengisyaratkan untuk dijemput, diminta tolong itu. Terlihat oleh awak kapal tersebut, lalu ditolong, ikut dan kembali. Nah, itu ceritanya kenapa dia masuk Islam. Yang kita pahami di sini apa? Yang kita pahami ternyata dari kalangan jin saja zikirnya apa? La ilaha illallahul ghaffar Muhammadur Rasulullahil Nabiyil Mukhtar. Itu. Jadi jin-jin aja berzikir. Jin ini ada yang muslim, ada yang kafir. Nah, jin yang kafir, ada yang kafir tidak menggoda manusia, ada kafir yang suka menggoda manusia. Itu namanya iblis. Itu namanya syaitan. Itu namanya syaitan. Bosnya namanya iblis. Jadi itu kalangan jin. Jadi apa yang kita bahas pada malam kali ini, ya, mari sama-sama kita melazimi membaca la ilaha illallah. Ya. Kata Rasulullah, barang siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Yamutul mar'u ala ma asya alaih. Seseorang akan diwafatkan sesuai dengan apa yang dia kerjakan di waktu hidupnya. Kalau di waktu hidupnya dia suka ke masjid, suka baca la ilaha illallah, maka di suatu saat dia dicabut nyawanya, seperti itu nanti dia akan diwafatkan oleh Allah. Karena baca la ilaha illallah ini susah. Ada penelitian dokter muslim meneliti ratusan pasien yang meninggal di rumah sakit tersebut hanya
kurang dari 10 orang yang mengucap la ilaha illallah. Padahal semua muslim. Dan semua ditalkin la ilaha illallah, tapi hanya 10 yang terdengar di telinga langsung, mayit tersebut mengucapkan la ilaha illallah, meninggal. Ini pertanda bahwa la ilaha illallah itu gak gampang. Walaupun kita masih hidup sekarang ini bisa la ilaha illallah, tapi ketika sakratul maut itu tidak mudah diucapkan kecuali orang-orang yang hidupnya selalu membaca la ilaha illallah. Kita dengan baca surah Al-Fatihah, mudah-mudahan kita semuanya dipermudah oleh Allah Subhanahu